warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pandi minta lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat. Biar semangat itu pagi harus bagaimana? Pagi kalau di sekolah ya. Di sekolah itu biasanya sebelum pelajaran apa dulu? Berdoa. Sebelum berdoa di lapangan apa? Senam. Ya, senam pagi atau berolahraga. Jadi olahraga di pagi hari itu agar membuat tubuh kita itu lebih seger ya. Jadi kalau pagi usahakan kamu gerak-gerak ya, nyapu gitu ya. Nyapu, bantu mama, apalagi merapikan mainan ya, dan merapikan tempat tidur. Oke. Jadi itu ya biar seger ya. Kalau kamu masih ngantuk-ngantukan gitu, biasanya pagi langsung mandi, langsung zoom. Tapi kalau kamu paginya itu di depan rumah ada lapangan, ya lapangan dulu 1 kali 2 kali, insya Allah nanti seger ya. Oke, mari kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jadi nyalakan, jadinya bisa nyalakan semua ya. Seperti Maya, Puri, Ataya bisa dinyalakan semua. Ya. Bisa jadi nyalakan. Oke, kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. mustaqim Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad wa wa ala ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allahu lam yalid wa lam Yulad wa lam yakul kufuwan ahad. a'udzu birabbil Falaq syarri ma khalaq syarri nafasati fil 'uqad Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Malikin nas Sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu ya. Misalkan kita sholawat ya, itu kalau ada huruf ya, ada huruf qaf, ta, ba, im, dal, itu kalau hurufnya mati dibaca apa? Kalau hurufnya mati disebut bacaan apa? Betul, disebut qalqalah. Tadi Pak Haji masih mendengar misalkan Muhammad, nah Muhammad, tapi Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi kayak dipantul gitu ya membacanya ya. Ya. Jadi kalau apa namanya? Itu bacaan qalqalah
dipantul. Mulai kubak. Tok bak dimul. Nah, seperti tabat yada abilah habi watab, seperti dipantul ya. Oke, sekarang sudah 11 dengan Pak Panji. Pak Panji menyambung materi yang sebelumnya, yaitu tentang apa namanya, tentang Pancasila ya. Kemarin kita sudah belajar, alhamdulillah sudah belajar Pancasila 1, sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat ya. Berapa sesi, Pak? Hari ini 1 sesi aja. Senin 1 sesi. Jadi Selasa sama Kamis 1 sesi. Oh iya, untuk ini yang datang ya. Ini. Jadi nanti Desember kita sudah tidak ada Zoom. Nanti Pak Panji tinggal koreksi yang belum terselesaikan sama persiapan rapotan juga ya. Terus Desember itu kalau tidak minggu kedua, insya Allah ada penilaian akhir semester ya. Dan kemungkinan Januari ya. Kemungkinan besar Januari kita bisa. Bentar, yang lain lag apa enggak? Apa Fahri aja? Suara Papanya nge-lag apa enggak? Tidak ya? Oke, berarti enggak. Fahri aja. Oke. Insya Allah tahun depan mungkin ya, kemungkinan besar kita bisa tetap muka, kalian bisa ke sekolah. Tapi seperti kantin tidak ada. Tidak ada. Maka anak-anak bisa Membawa bekal. Bisa bekal atau bisa sarapan dulu, atau seperti Pak Panji bawa bekal. Pak Panji kalau sarapan memang siang. Pak Panji kalau sarapan siang jam 12, kadang jam sore. Jadi itu tergantung kebiasaanmu ya di rumah. Jadi itu informasi ya, semoga memang nanti kita bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum dimulai? Ini sudah berapa Mas Fahri? Yang hadir sudah berapa orang? 11 ya. Pak Panji pakai 1 ini. Pakai 1 HP. 10 orang. Ya, 11 dengan Pak Panji ya. Ya. Sinyal Pak Panji bagus Bang, bagus ya. Merah, Pak. Aku ketok. Kalau saya matikan videonya. Merah. Merah. Turun kuning dia bawa ini. Oh, 232, 252. Oke, bisa dibuka bupenanya. 081 252 632 632. Bentar. Coba kayak ini. Kemarin kan apa? Tapi gini suaranya jelas enggak? Suaranya jelas ya? Jelas, tapi merah, Pak. Tapi merah itu jelas, enggak apa-apa. Yang penting kan jelas. Tapi gambarnya enggak ada, Pak, aku, Pak. Iya, jadi berarti mungkin di kamunya ya. Oke, ke halaman 97 sebentar aja. Itu kemarin ada yang bilang salah cetak. Setelah aku ingat-ingat lagi itu memang bukan salah cetak, itu memang sengaja dibuat begitu. Cermin. Nah, itu dicerminkan. Iya, ya. pakai cermin. Cermin. Jadi kalau cermin itu kan balik. Oke, Pak Panji mau ke ini sih sebentar. Kita berita. Oh ya, yang halaman 90 jadi kebanyakan ya. Itu tentang apa? Tentang Sultan Hasanuddin ya.
Kalau nggak dibuat peta pikiran nggak apa-apa, Pak. Ya, itu kan langsung dikerjakan di bukumu aja. Oh, soalnya nggak cukup, Pak. Bukan cukup. Oh ya, ya nggak apa-apa. Oke. Sekarang ke halaman 98. 98, coba. Halaman 98. Cun. Oke. Di tema 5 ini, tema 4, tema 5, sebenarnya tema 1, 2, 3, 4, 5 itu selalu memasukkan Pancasila ya. Pancasila sebagai apa namanya? Sebagai materi ya. Materi. Kenapa kok Pancasila itu sering dipelajari dari SD sampai kuliah. Mungkin kamu pernah dengar ya, ada misalkan ada Miss Universe atau apa gitu di video-video, di snack video atau di TikTok itu, Pancasila pernah lihat itu? Pernah nggak ada video lucu gitu, tidak hafal Pancasila itu? Nah, Pernah ya, kan itu jadi apa? Jadi blunder sendiri. Itu begini. Kita kalau orang Islam tuh tahu begini, tahu rukun Islam dan menjalankan rukun. Disebut orang Islam gimana? Orang disebut Islam jika melakukan apa? Rukun Islam. Rukun Islam berapa? Ayo, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, orang kalau mau masuk Islam yang pertama harus apa dulu? Syahadat. Membaca 2 syahadat. Membaca 2 syahadat. Jadi membaca 2 syahadat ya. Kalau makanya setiap pagi Pak Panji kalau berdoa ya sama Pak Usman itu, orang Islamnya gitu ya, ngerti gitu ya. Syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak bersaksi ya. Syahadat, sholat, tapi dosa hilang apa? Nah, tapi dosa enggak hilang, Rek. Dosanya ya enggak hilang. Dosanya tetap ada. Makanya kita tetap selalu menjadi orang. Oke, ini mumpung Pak Panji ingat. Oke, lanjut ya. Ya, mau Pak Panji ingat, makanya ini yang lagi ini ya, ini yang lagi apa namanya, yang lagi ngetren hari-hari ini dalam ibadah itu berkenan dengan Pancasila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak orang beribadah itu pamer saat ibadah itu disebut apa, anak-anak? Ria ya. Iya. Tak boleh ya kita sholat tahajud ya, sholat tahajud terus difoto ya. Alhamdulillah sudah ada. Memang sih ada yang niatnya kepingin apa untuk beribadah yang semacam itu. Beribadah semacam itu sebaiknya kita tidak memberitahukan ke sosial. Ya. Tapi kalau seperti beramal amal yang masjid itu, memang amal itu sebaiknya apa? Sebaiknya di apa namanya?
tidak usah dipamer-pamerkan. Tapi kalau niatnya agar orang lain beramal, ya memang kalau kita ingin baik lagi, mau berdoa ke masjid, itu apa? Soalnya gini, soalnya ya bagus lah ya. Oke, lanjut ya, kita ke sila Pancasila yang kelima. Sila Pancasila yang kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kamu lanjut aja dulu ke halaman berikutnya, nomor 9, ke simbol. Nah, simbol sila kelima. Saya sekaligus mau share screen. Itu halaman 99. Itu tolong jangan mainin apa namanya. Oke, sila kelima. Oke, jadi kalau di sini dibaca sila kelima itu simbolnya padi dan kapas. Di Pancasila itu ada beberapa simbol ya, ada yang apa bintang, ada yang pohon beringin dan sebagainya. Sama seperti mungkin kamu kenal di TNI itu simbolnya apa ya? Setiap lembaga sekolah itu memiliki simbol. Setiap apapun tuh memiliki simbol. Itu menunjukkan di situ ada filosofi, ada pengertian di sana. Ya. Ada pengertian. Andara saya mute ya. Nanti kamu itu agak Oke, sudah saya mute dari sini. Sudah enggak apa-apa. Nanti mute. Maaf ya, Azara saya mute karena nanti kamu bisa anusi kalau sudah di tempatnya tidak enak. Ya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi semua memiliki simbol sama seperti sekolah kita. Kalau kamu ingat sekolah kita itu mempunyai simbol segitiga ya, ada lingkaran, ada apa gitu. Itu mempunyai makna. Misalkan ada apa ya, simbol apa lagi ya yang kalian tahu. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi simbol sila kelima ini ada dua, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas. Padi, ingat lagi padi itu mewakili kata-kata apa di situ? Pernah baca nggak sebelumnya tadi? Padi itu mewakili apa? Halo, padi mewakili apa, anak? Ya, dibaca halaman sebelumnya, dibaca coba. Halaman 98 dibaca sebelumnya coba. Padi dan yang menggambarkan ada seperti kebutuhan pangan dan sandang sebagai kebutuhan dasar manusia.
Oke, tolong Mas ya siapa Zara bisa dimatikan karena di kita ada yang ngobrol ya biar enak. Oke, dimut sendiri. Oke, dimut sendiri Mas, Mbak Zara. Halo. Ya, mut. Dimut sendiri. Mbak Zara dimut sendiri. Halo Azara. Azara, ini nggak ada orangnya mau nggak ini? Halo Azara, dengar nggak? Azahra. Azara. Nah gitu ya, jadi belum dimut ya. Ya sudah saya mute dari Pak Panji, tapi setelah itu sama Azara dinyalakan lagi. Oke Azara, tolong Azara dibuka videonya Azara. Ada dibuka. Oh. Dibuka ya. Kok di kapas barang tadi? Kok di kapas barang? Oke, ini simbol apa? Simbol apa anak? Simbol apa lagi namanya? Padi dan kapas. Simbol pendengaran adalah simbol Pancasila sila ke 5. kelima. Bentar, ini aku pakai 2 HP aja. Nah, kenapa, Pak? Apa? Ya nggak apa-apa. Ya, sebentar. Pak, udah coret. Aku lupa. Siap. Oke. Di situ ada padi dan kapas. Padi melambangkan makanan pokok saya. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah padi, beras. Ya. Maka itu diibaratkan adalah pangan. Kemudian kapas itu apa? Kapas dibuat apa, Nana? Ini kapas itu dilambangkan kapas itu artinya sandang. Tahu sandang nggak? Sandang, wis. Toko Sandang Ayu, tahu toko Sandang Ayu nggak? Kenapa kok disebut toko Sandang Ayu? Di Sandang Ayu itu dodolannya apa? Rambi. Ada. Paling banyak di Sandang Ayu. Baju. Berarti sandang itu artinya apa? Ada yang tahu? Sandang artinya? Masa yang jual baju aja di Sandang Ayu? Apa ya? Selain baju? Tas. Ya tas, terus apa lagi? Berbagai macam. Ya apa? Lebih ke apa? Patu. Patu itu, Pak. Sandang. Jadi gini, sandangan atau sandang. Sandang itu artinya pakaian. Jadi bisa baju, celana gitu ya. Baju, celana tadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ini kan harus pakai baju kan? Ya. Manusia itu harus hidupi. Tidak demen. Ya, selain biar tidak kedinginan. Aurat, Nah, itu nanti manusia itu kalau kita sebagai umat muslim juga untuk menutupi aurat. Auratnya wanita itu nanti berbeda dengan auratnya laki-laki. Semua badan ada kecuali tidak muka dan tangan. ya, ada tidak makhluk di bumi ini selain manusia yang pakai baju, yang pakai sandang?
Ada. Siapa? Ada. Siapa? Kalau ada siapa? Apa? Hewan apa? Ada. Kucing peliharaan itu Pak kan bisa. Tuh, maksudnya dia memang butuh pakai baju. Anjing. Enggak ada, enggak ada. Nggak ada, tidak ada makhluk Allah di bumi ini yang tampak ya. Kan kita kalau seperti malaikat, jin kan kita nggak bisa lihat. Iya. Tapi makhluk Allah, ya, dan manusia yang nggak ada yang pakai baju. Terus tidak ada manusia, tidak ada makhluk Allah di bumi ini selain manusia yang bisa berpikir seperti manusia. Betul tidak itu? Betul. Betul. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tidak ada monyet yang bisa tiba-tiba pinter. Ada kan? Ada. Tidak ada. Atau sekarang kan zaman sudah pinter. Apa ada hewan-hewan yang sekarang jadi pinter, misalkan sudah bisa main HP ya, gitu. Kan ada. Atau ada hewan Kan yang bisa mempunyai disuntik ilmuwan. Belum bisa, belum ada. Jadi kenapa? Karena memang Allah itu mengirim manusia bumi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi yang membedakan juga karena manusia memiliki kan bisa diganti otak ya, Pak. Apa? Nggak bisa, itu susah. Ilmuwan ya kan. Belum bisa, itu belum bisa, itu masih jauh sekali. Ilmuwan yang bisa, ilmuwan. Belum sampai ke sana. Nah. Oke. Lanjut lagi ya. Ini materinya hari ini ada 2, jadi PPKN sama. Oke, lanjut ke sini, lanjut ke mana namanya? Kelima. Balik lagi ke Sandang. Sandang Ayu itu toko Pak. Jadi itu pinter yang bikin nama itu tokonya itu orangnya. Kenapa kok dibikin nama Sandang? Sandang itu artinya pakai. Lek jenenge Sandang Ayu itu padahal kalau lambi mek sepatu to. Nggak mungkin ada toko Sandang Ayu, namanya Sandang Ayu misalkan yang dijual itu sembako. Itu keliru ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Harus berarti kita misalkan apa lagi ya? Jadi orang itu membuat produk, toko atau membuat sekolah ya, membuat institusi negara ya. Seperti kalau kamu Jawa Timur itu motonya ya. Jer besuki mau beyo. Artinya apa? Jer besuki ini kepingin besuki, kepingin bagus, mau bejo. Jadi harus apa? Kepingin api kudu bondo. Artinya apa? Misalkan modal. Ada modal, harus ada modal. Ya, mau bagus ya harus ada modal. Ada juga istilah ono rego ono rupo. Kenapa ada barang yang dijual murah? Ya karena memang bahannya biasa. Seperti mungkin kamu tahu makanan ya. Makanan itu ada donat harganya 3.000. Sama ada harga donat harganya 8.000. Enak mana kira-kira? 3.000. Enak yang 8.000. Kan donat seperti di HW, di Citra kan harganya sekitar 5.000-an. Sama donat yang di pasar-pasar dah, di dalam pasar 500. Rasanya sudah be? Sudah. Oke, lagi kebutuhan manusia itu ada 3 sebenarnya. Itu siapa ya? Halo. Ada yang rame. Kita Budi on. Oke, lanjut ya. Duluan kita Budi. Oke.
Coba Azhar dinyalakan videonya. Saya takutnya ditinggal itu HP-nya ya, Pak. Ya pasti ditinggal itu Pak. Kalau kayak gini Pak Panji nggak ini ya, nggak suka ya. Jadi dinyalakan audionya, tapi kayaknya ditinggal. Adiknya itu Pak pasti Pak. Adiknya kayaknya Pak. Adiknya siapa sini adiknya? Halo. Ya saya mute aja. Oke, kembali lagi ke ini ya, ke apa namanya? Ke layar. Padi dan kapas. Padi itu melambangkan apa? Padi itu kapas itu pangan ya. Kapas itu sebuah bahan apa? Sumber daya alam. Nah, kemudian kapas bisa diolah menjadi benang. Tahu nggak itu? Kapas diolah bisa menjadi benang. Ya. Kemudian benang-benang tadi itu ditenun menjadi apa? Menjadi kain. Lalu kainnya dijahit, dikonversi atau dipenjahit untuk menjadi baju. Jadi kapas itu sangat penting bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa, apa? Untuk membuat baju. Untuk membuat sandang ya, untuk membuat sandang. Ya. Jadi, kembali lagi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi gini, bayi lahir, kamu ingat kamu mungkin punya adik ya. Bayi lahir itu kan tidak mungkin keluar langsung pakai baju kan, popoan tidak mungkin kan. Ya. Yang dibutuhkan bayi itu pertama kali dua, anak-anak. Sandang dan pangan. Ya, sandang dan pangan. Jadi pakai baju, dibelikan baju sama mamamu, kemudian diberi ASI ya, karena bayi itu umur 0 sampai umur 6 bulan itu umur lebih baik. 0 bagus. 0 sampai umur 6 bulan, terus sampai 1 tahun itu lebih bagus minumnya minum ASI ya. Jangan sampai bayi lahir langsung diberi apa? Diberi nasi goreng. Ya, air bahkan air putih pun tidak boleh. Kalau susu. Apalagi nasi goreng, mie goreng, wah itu sudah tidak boleh. Ya. Boleh. Oke. Balik lagi ke sini ya. Ya. Jadi kita baca lagi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya baca lagi, simbolnya adalah padi dan kapas, menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan, sandang. Sebenarnya ada tiga. Sandang, pangan, dan papan. Apa kira-kira? Kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang wajib harusnya kita penuhi sebagai manusia. Jadi ada sandang, pangan, dan papan. Kalau papan kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa kalau papan? Halo, bentar ini kok buka lagi ya. Saya udah.
Oke, lanjut ya. Oke, ini sementara Azhara mungkin HP-nya dipakai adiknya, saya taruh di waiting room aja. Waiting room itu di mana, Pak? Ya, pokoknya nggak bisa masuk ke kelas gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya memang nggak bisa masuk, Pak. Di rumah, Pak. Oh iya. iya. Masuk. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 3 sebenarnya. Sandang, pangan, dan papan. Ya, kamu kalau nggak makan, lemes nggak? Iya. Iya. Poso, Lemes. Poso 5 hari misalkan ya nggak makan, wis 5 hari. lemes, Kira-kira? sekarat. Lemes. Lama-lama. Kalau nggak makan terus kira-kira? Sekarat. Sekarat. Ya, nanti di luar takdir nanti bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah ya. Menjemput ajal. Makanya pentingnya kita makan. Jadi makan itu penting. Jadi makanan itu penting ya. Tapi makan juga tidak boleh banyak, Pak. Ya, yang penting kelompokkan nanti nggak baik. Oke, kemudian pakai baju juga penting. Kan nggak mungkin kalian keluar rumah main ke mall pakai baju. Ya. Jadi maka sandang itu juga penting, kebutuhan pokok. Lalu begini. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia itu ini lagi. Bisa. Angka ini. Ya. Hah? Oke, lanjut ya. Nang di baru. Kompornya suara alot. Kompornya alot. Oke, Akbar bisa di-mute ya. Oke, lanjut ya. Gini. Saya mau sendiri. Kedenger nanti lucu. Akbar. Oke. Bangun Akbar. Ya enggak apa-apa kan, itu kan makanya kalau kita sekolah, makanya kalau sekolah kan kita nggak mengalami hal seperti itu ya. Jadi ini lucunya kalau kita ini sekolah pakai Zoom, lucunya gitu. Jadi ada suara apa, atau mungkin kamu kentut ya terdengar, adikmu nangis terdengar. Jadi beda kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah kan kita memang dikondisikan tertutup ya, tertutup artinya kita dikondisikan nggak seperti itu nggak terjadi. Jadi saya mute aja dari sini. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi sampai gini. Jadi sandang penting, pangan penting. Yang terakhir, yang ketiga adalah papan. Nah, papan itu artinya rumah anak-anak ya. Jadi kalau aku tanya nanti nggak tahu-tahu. Jadi papan itu rumah. Jadi manusia itu butuh rumah, butuh makan dulu. Kemudian butuh pakaian dulu yang kedua. Setelah butuh pakaian maka butuh rumah. Jadi itu ya. Jadi manusia yang butuhkan itu cuma 3 itu. Itu namanya kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok manusia. Maka itu yang kita dahulukan. Nah, kalau sekarang ada lagi kebutuhan pokoknya seperti pendidikan. Nah, pendidikan itu penting ya. Penting. Jadi kamu sudah punya rumah, punya bisa makan ya, bisa punya baju, itu kita sudah menjadi manusia ya. Manusia yang adil buat kita sendiri. Nah, itu ada pendidikan ya. Ada pendidikan juga pada sekarang. Kalau nggak punya pangan, nggak punya papan, tapi punya kapas. Klambi. Makanya itu diibaratkan Mas. Jadi gini. Diibaratkan. Jadi ya, misalkan begini. Kalau kita punya uang nih ya, kita punya uang cuma 1 juta misalkan, 1 juta. Lumayan. Nah, kamu pengen misalkan misalkan orang tua punya uang 1 juta, orang tua pengen beli
beli lemari gitu ya, lemari. Tapi kan lemari nggak penting di situ untuk saat ini kan. Yang dipentingkan adalah untuk masak. lemari Tapi nggak punya jalur beras, labi. tapi nggak punya beras, nggak punya ikan. Penting mana? Ya, yang penting adalah beras. yang penting adalah cukup beras. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa pemerintah melarang. Pemerintah tidak melarang pasar, tahu nggak? Nggak menutup pasar. Nggak menutup pasar, nggak mungkin. Kenapa kok pemerintah nggak menutup pasar? Karena pasar itu tempat yang paling berkerumun ya. Tutup ya, pasar nggak ditutup. Ya apa ditutup harus mangan. Coba kalau ditutup nggak nasi mangan. Nah. Kenapa kan makan? Karena makan, nah kita kembali bilang ya, makan itu adalah kebutuhan dasar Iya. Nah, penting mana makan sama sekolah? Ya, puasa selama ya. Ya. Sekolah dibuka, ya penting, pendidikan itu penting. Tapi untuk saat ini kesehatan lebih penting. Pak Panji juga punya saudara ini anak ya, punya saudara. Iya. Pak juga punya saudara di Banyuwangi itu. Paknya Pak Panji di Banyuwangi itu 2 minggu yang lalu meninggal. Ya, meninggal karena COVID. Umurnya sudah 70. Ya dikuburkan pakai apa? Dikuburkan pakai apa namanya? Protokol kesehatan, dikubur begitu. Ya. Ya kita, kalian anak-anak yang harus tertib ya nanti ya. Kalau Januari kalian harus tertib. Harus pakai masker ya. Oke ya. Jadi Januari kalau sudah masuk sekolah, kalian tetap pakai masker. Boleh pakai masker. Tapi kalau tidak tertib, maka tidak Pak Panji izinkan untuk masuk ke sekolah. Ya, 3 kali diperingati tidak tertib tidak menggunakan masker. Ya, Pak Panji izinkan untuk ini. Takutnya kan kalian juga menularkan ke rumah kan? Iya. Ya kan? Iya. Secara teori sih anak-anak kecil itu ibunya lebih baik. Tapi kalau di rumah kan kalian nggak tahu. Mungkin ada nenek yang ada nenek kakek yang sudah ada penyakit ya. Nanti penyakitnya tambah parah. Oke, lanjut ya. Jadi kebutuhan papan itu rumah ya. Oke, lanjut lagi. Jadi itu adalah kepentingan dasar. Jadi pangan sama baju itu juga bisa diartikan juga pekerjaan juga ya, nanti ada punya pekerjaan. Jadi sandang, pangan itu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dan harus adil ya. Sikap-sikapnya apa yang sesuai dengan sila Pancasila? Kita adil terhadap semua teman ya. Ayahmu kepada anak-anaknya, seorang orang tua kepada anak-anaknya ya. Seorang guru terhadap muridnya ya harus adil ya, harus adil. Tidak boleh seorang guru membeda-bedakan siswanya ya. Semua dianggap sama. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan ya. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Ini yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ada yang tahu nggak contohnya mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi? Kalau mau keluar tapi ada dulure meninggal. Gimana Mas? Kamu punya kepentingan pribadi nih, kepentingan pribadi. Misalkan Pak Panji ini mau keluar tapi ada orang yang meninggal. Nah, kalau itu kan ini apa namanya kewajiban kita sebagai umat Muslim ya, fardu itu ya. Iya sih. Nah itu apa? Misalnya begini, Pak Panji pengen menikmati musik dengan pakai sound system yang keras, ya. Di siang hari misalkan. Pak Panji menikmati gitu itu kan haknya Pak Panji ya. Tapi kalau dengan keras-keras seperti itu mengganggu nggak anak-anak?
Ganggu. Nah, itu mengganggu kepentingan pribadi. Atau seperti ini. Misalkan Jadi di jalan kita mau ada pelebaran jalan, ya. Pelebaran jalan, pemerintah minta tanahnya, ya. Pemerintah minta tanahnya sedikit atau diganti atau tol itu kan diganti kan? pasti diganti, Pak. Nah, pasti diganti. Itu tol itu untuk kepentingan apa, Nana? Pribadi. Tol itu untuk kepentingan mudi. umum. Ya, tol itu untuk kepentingan umum. Buat mudi, Pak ya. Ya, makanya diganti. Jadi harus agar bagus ya, harus win-win solution, harus sama-sama menang. Artinya Betul, yang bayar. karena juga dibayar, harganya juga bagus. HM Ya, boleh. Dibayar boleh misalnya HM. Pak Panji, contohnya Pak Panji punya tanah mau dibuat tol, mau dibeli sama pemerintah. Harganya misalkan 50 juta. Tapi mau diganti 25 juta. Kira-kira Pak Panji dongkol nggak, Nana? Sebel nggak? Ya mungkin nggak mau dijual. Tapi kalau memang harganya 50 juta malah dibeli 100 juta, kira-kira mau dilepas nggak, Nana? Yo gelem sih. Gelem, Pak. Juta kan. Pasti gelem. 100 juta gelem. Tapi kalau di harga memang 50 juta mau di 50 juta, tapi ya Pak Panji bersedia karena untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum maka apa? Bagus untuk dilepas. Contohnya seperti ini kakeknya Pak Panji ya. Kakeknya Pak Panji itu dulu punya rumah. Kakeknya Pak Panji itu di Trenggalek dulu punya rumahnya luas. Kemudian tanahnya dibeli pemerintah. Nah, untuk apa? Untuk sekolah. Maka dijuallah ke pemerintah untuk sekolah. Nah, itu apa? Padahal kan sebenarnya di rumah itu dulu ada kenangannya kan? Ada apa, Pak? Ada kenangannya. Ada apa, Nak? Ada kenangan. Kan rumah kan pasti ada kenangannya. Iya. Ada kisah di balik itu semua. Itu dulu dibeli pemerintah, akhirnya dibuat sekolah, ya dijual. Akhirnya beli di sebelahnya itu, karena memang tempatnya bagus untuk dibuka sekolah. Nah, itu namanya apa? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu. Nah, kemudian bergotong royong demi kepentingan bersama. Itu banyak contohnya seperti apa? Seperti piket dan sebagainya. Oke. Bang Jago. Coba Pak Panji bisa share screen nggak ya? Bang Jago. Lagi Bang Jago. Pak Panji coba mau share screen dari HP ini. Ini nggak bisa HP ini. Bentar. Bentar ya, ini kok nggak bisa. Panji klaim dulu. Nanti kita agak telat sedikit Pak Panji ya. Pak Panji tadi biru nih. Enggak, kalau yang biasanya kan pakai HP Vivo, ini pakai HP LMTS, kok HP LMTS. Pakai HP apa namanya? HP Asus, HP yang agak lama. Jadi biru ya, sangar. Manusia avatar orang biru avatar. Parisis. Puri semaput tak puri. Materi tidak perlu. nanti kita agak telat sedikit ya, karena maksudnya telat. Coba ya kita
kembali ke materi yang lain. Ayo lakukan. Buka bukunya halaman 102. Ayo satu. Oh, 100 piro. 112. Oh, 102. Pokoknya mau tanya dulu ya, ini saya selipkan anak-anak agamanya Islam kan ya? Ya. Gambar. Percaya adanya Tuhan. Kalau ada nggak Allah? Allah. Ada nggak Allah? Ada. Ya, Allah ada nggak? Ada. Ada. Pernah melihat? Nggak pernah. Makanya kita iman kepada Allah itu tidak harus melihat Allah. Tapi begini, coba. Benda apa ini? Gini. Ayo lanjut ke halaman berikutnya ini. Oh, iki aku iki kayak uman iki. Anggo uman. Zoom. Kayak di zoom Mbak nanti Pak, di zoom, didekatkan, di zoom 1000 berapa gitu. Berapa kali ya? Dekat. Strawberry kuning-kuningnya itu. Ayo. Hewan. Manusia, oke. Kita kan percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita kan nggak bisa melihat Allah. Ya. Atau kita belum diizinkan untuk melihat Allah. Oke. Jangankan melihat Allah. Jangankan melihat Allah. Kita melihat benda ciptaan Allah kuman, kita nggak bisa kalau tidak pakai apa? Nggak pakai alat. 2 jam kita Bentar, tadi kita mulainya telat Mas, maka kita nutupnya juga telat. Sama juga seperti ini. Matahari itu ciptaan Allah bukan? Matahari makhluk Allah kan? Ciptaan Allah kan matahari kan? Tapi bisa tidak kita melihat matahari? Ya. Langsung, bisa tidak nanti? Bisa tidak kita melihat matahari? Ayo. Itu Maya delay. Jadi Maya itu sinyalnya apa? Sinyalnya itu agak jelek, maka gini dia. Iya. Itu namanya delay. Oke, lanjut. Kita tidak bisa melihat matahari. Jadi kita tidak bisa melihat matahari langsung. Kalau kita melihat matahari terus tanpa kacamata hitam atau apa, kita akan buta permanen. Selamanya kita buta itu bisa. Atau barang-barang kecil ya, ya. Seperti mikroskop. Numpak roket. Kita tidak bisa melihat barang-barang kecil. Nah, barang kecil kan makhluk Allah juga, ya kan? Seperti kuman, bakteri, virus COVID ini malah untuk melihatnya menggunakan alat yang paling canggih. Di swab itu kan di swab hidungnya, kemudian dimasukkan ke namanya PCR gitu ya. Dibuka, dilihat, itu pun orangnya juga harus khusus. Jadi orang kena COVID apa enggak itu kita beli APD. Alatnya mahal ya. Alatnya mahal. Kemudian yang melihat enggak sembarangan orang. Jadi untuk bisa melihat bahwa orang ini terkena virus apa enggak, itu orang juga harus dilatih. Enggak semua dokter bisa, enggak semua orang laborat bisa. Jadi ada khusus. Itu kan susah kan, kita melihat benda yang kecil aja, virus aja kecil kita susah. Apalagi kita melihat Allah. Makanya jangan aku nggak mau beriman kepada Allah karena belum melihat Allah, ya nggak bisa begitu ya. Karena kita melihat benda ciptaan Allah aja belum bisa. Lanjut ke kacamata ya. Oke, seperti kita kan punya Puri, halo Puri. Selain Puri yang pakai kacamata siapa di sini? Enggak ada ya?
Apa, Pak? Selain Puri yang pakai kacamata kan hanya Puri ya? Ada siapa? Nggak ada. Jadi Puri itu Siapa? oke, Puri bisa dinyalakan videomu? Cuma Puri saja, Pak, yang Oh, pakai Puri saja ya. kacamata. Oke, jadi seperti Puri kacamata ini menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar bagi Puri. Ya. Memang kenapa kita harus pakai kacamata atau enggak itu ya seperti apa ya? Seperti pertama sudah takdir atau mungkin dulu ada memang ada kecelakaan ya seperti apa namanya? Umumnya Pak Panji itu dari kecil udah pakai kacamata gitu ya. Makanya yang belum pakai kacamata kamu harus bersyukur ya. Harus lebih bersyukur. Enak, kacamata. Nah, Puri minus apa plus? Silinder. Silinder ya. Itu masih mending ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada apa? Nah, kenapa kok kita belajar ini? Ya. Oke. Ayo, kalau benda ini aduh. Bentar. Kalau benda ini kayak itu. Jadi lup itu terbuat dari sebuah lensa cembung. Nah, lensa cembung ini biasanya dipakai pakai kacamata yang apa? Detektif. Ya, kacamata itu. Kacamata detektif itu. Nah, untuk melihat apa benda-benda besar. benda kecil. Ayo Ya. aku tuh kalau detektif. Ya, detektif. Kan detektif seperti ya. Upin Ipin itu ya, ya sama. Detektif. Ini yang dipakai oleh Upin Ipin. Ipin. Tapi rendeng sandi kayak anu obong. Untuk obong-obong bisa tidak? Bisa. Musim kemarau. Walaupun tidak musim kemarau, asal ada cahaya matahari. Tambah dikutip ya yang matahari. Ya, jadi kalau ada fog, nanti kita Januari percobaan ini ya. Oke, pakai. Tapi kamu jangan punya, Pak. Punya, jadi jangan main sembarangan. Ini kan bahaya ya. Bakar kambing Fari. Nah, jangan dipakai mainan. Atau dipakai ke tangan temanmu. Ya. Oleh Akbar ojo. Oleh sing putih diirungno. Aduh. Akbar wis. Oke, lanjut lagi ya. Bus. Oke, ini ya kacamata. Halo Mas. Halo sudah ya. Ayo. Lensa kacamata. Lensa kacamata itu ada yang lensa cekung, ada lensa cembung. Ya tadi sudah Pak Panji infokan. Ya. Jadi mungkin gini, kalau ada orang yang tidak bisa melihat apa, misalkan nenekmu itu nggak bisa melihat benda-benda kecil. Maka kok bisa pakai ya karena lensanya itu sudah nggak lentur. Atau gini. Jadi di mata kita itu ada namanya lensa. Lensa itu seperti apa ya? Gini. Pernah tidak kamu memotret hasilnya burem? Tahu pernah nggak? Pernah. Nah, seperti itulah mata orang-orang yang pakai lensa pakai kacamata yang cekung-cembung. Jadi misalkan dia rabun jauh atau rabun dekat, ya seperti itu. Jadi melihat itu nggak jelas. Atau kamu mungkin punya nenek itu ya, kamu manggil nek, kue sopo. Pernah ada nggak seperti itu tetanggamu gitu? Ada nggak? Nah, Pak Panji juga punya tetangga. Itu kalau Pak Panji lewat, Pak nggak tahu itu. Baru kalau saya bersuara apa be gitu ya, baru apa gitu ya. Nanti kenapa? Karena matanya belum fokus. Nah, jadi seperti kamu motret, kameramu, HP-mu belum fokus, kamu jepret, maka hasilnya bisa tidak fokus. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin waktu kelas 3 ya. Waktu kelas 3 Bu Ana atau Bu Elia dulu pakai proyektor yang ke laptop itu. Ya.
kemudian diputar-putar, nggak fokus, pernah nggak lihat seperti itu kelas 3? Belum ya? Apa, Pak? Proyektor yang ditampil kayak bioskop di layar itu, pernah nggak pakai itu? Belum ya? Pernah, Belum Pak. ya? Pernah. Nah, Iya. pernah nggak tulisannya nggak kebaca? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Ya nanti saya contohkan kalau kita masuk ya di Januari ya. Oh ya, apa sih? Itu mah aja paling. Aku non. Nggak pernah ya. Oke, nanti kita contohkan bagaimana cahaya yang tidak fokus ya pada titiknya itu seperti itu nanti. Oke. Jadi, oke, terima kasih sudah diingatkan. Jaringan nggak kuat. Jaringannya nggak kuat. Oke, 8 lanjut lebih, lagi ya. Pak. Jadi kita akhiri dulu ya. Tapi gini, Pak Panji mau memberi informasi begini. Jadi benda-benda ini, kacamata itu namanya alat optik yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Panji tutup? Enggak. Puri, ada pertanyaan Puri? Enggak, Pak. Enggak. Oke, tugasnya ini ya. Bukannya mana, Pak? Mana, Pak? Tugasnya, Pak. Ini ya. Halaman 100, Ti. Oh, Ibu ketulis, Pak. Ya iyalah. Langsung jawaban ya, Pak. Oh, soalnya ditulis ya. Soalnya ditulis. Iya. Soalnya persiapan. Iya, ditulis. Males. Ya, ditulis. Males. Oke. Mas Fahri tolong ini disusun untuk kita doanya ini ya. Oh ya, ini kok nggak ada Andika ya? Oke, Mas Fahri bisa dibikin. Halo Mas Fahri. Kalau gitu wakilnya Mbak Dwi Sekar. Nah, gitu ya. Ayo Mbak Dwi Sekar. Langsung, Pak. Ayo teman-teman kita akhiri dulu. Ayo teman-teman kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Oke, untuk Senin kalian masuk buku 8 ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 100. Apa tadi? 100 ya 3. Oke. Oke, untuk Senin kita masuk. Oh ya. Untuk Senin kita masuk pukul berapa? Pukul 8. Usahakan masuknya tidak telat ya. Tidak telat. Oke. Agar tidak ketinggalan. Karena Pak Panji sekarang mengalami kesulitan untuk mengupload video di YouTube-nya gitu ya. Jadi kan nggak update hari ini. Cuma tetap Pak Panji simpan. Oke, dari Pak Panji cukup sekian dulu. Kerja dikerjakan. Selamat berakhir pekan ya. Dan ya, selamat weekend. Enggak lagi, Pak. Enggak, Desember tanggung. Jadi enggak Desember mungkin kalau Zoom pun sebentar ya, bisa lama. Jadi
Jadi Desember kalian siap-siap untuk apa? Untuk melakukan ujian, penilaian akhir semester atau semesteran. Januari Katanya juga siap. Januari insya Allah sekolah lagi. Insya Allah ya sekolah lagi. Oke, jadi Bapak Yusuf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkati turung metu. Berkati turun metu.